Setelah masuk pasar malam, saya ke anak saya tuh, "Dek, pelan-pelan aja, itu banyak anak-anak lewat lari-lari." Tanya lagi, "Di sini tah, Neng?" Pas saya tengok ternyata sudah tidak ada. Saya tuh keluarnya dari mana, padahal mobil waktu itu masih berjalan walaupun kecepatan bukan tinggi. Susi membaur dengan orang-orang di situ. Saya udah menduga begitu. Susi ini memang makhluk gaib, bagian dari mereka di pasar ini. Saya udah menekankan kepada anak saya bahwa, "Dek, hati-hati, tetap baca-baca, ini pasarnya pasar bukan pasar manusia, pasar gaib." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat mengulas malam. Ketemu lagi dengan saya, Mas Ben. Saya doakan semoga sobat-sobat dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dijembarkan rezekinya. Amin. Sebelum saya bercerita, izinkanlah saya menceritakan satu sisi kehidupanku. Sejak kecil saya sudah sering melihat makhluk-makhluk gaib. Apalagi kalau sakit panas, pasti saya melihat berseliweran makhluk-makhluk gaib ini. Pernah bapak saya bercerita, waktu itu dia bercerita waktu saya usia 2 tahunan. Saya sih mungkin lupa ya, nggak ingat, bahwa saya sering keluar kamar dan duduk di ruang tamu. Ruangan tamu kalau malam memang dimatikan. Bapak saya melihat sendiri, saya sering ngobrol, bahkan ketawa-ketawa kayak sepertinya ada yang nemenin. Bapak saya waktu itu sangat kaget lihat saya bisa keluar dari kamar, padahal kamar itu kan selalu ditutup. Keanehan di situ. Bapak saya kaget sambil membawa saya kembali ke kamarnya. Dan hal itu beberapa kali kejadian terjadi. Jadi memang sejak kecil sampai dewasa saya sering melihat makhluk-makhluk ini. Sehingga dimensi manusia dan alam gaib bagi saya itu tipis sekali. Makanya banyak cerita-cerita yang pengalaman dari saya berurusan dengan gaib ini, termasuk cerita kali ini. Jadi kejadiannya 3 tahun yang lalu. Kebetulan kedua anak saya ada di Jogja. Anak pertama menginformasikan bahwa kakak sepupunya atau ponakan saya yang terakhir yang ada di Pati, Kabupaten Pati, mau menikah. Karena ponakan saya yang terakhir ini saya harus hadir sekaligus bersilaturahmi. Kebetulan kedua anak saya pengen ikut. Jadi anak saya yang pertama menginformasikan bahwa, "Papa kalau mau ke Pati, tolong ke Jogja dulu, AA sama Dede mau ikut." Karena keinginan mereka kuat, jadi saya merencanakan ke Jogja dulu waktu itu. Singkat cerita, pada hari yang telah ditentukan, saya berangkat pagi-pagi sekali dari Cirebon ke Jogja. Niatnya menjemput kedua anak saya untuk pergi bareng ke Kabupaten Pati untuk menghadiri pernikahan ponakan saya. Pagi sekali saya berangkat. Alhamdulillah tanpa kendala dan gangguan. Saya nyampe Jogja jam 5 sore. Rencana saya sih habis maghrib baru berangkat ke Pati dengan anak-anak. Tapi ternyata meleset. Setelah sampai ke Jogja, anak saya 2 orang itu nggak bisa dihubungin.
HP-nya nggak aktif, SMS nggak dijawab. Ya wajar lah kalau saya rada emosi, rada mengkel gitu tuh. Tapi ya gimana lagi, saya berangkat sendiri juga nggak berani karena saya tahu jalur Jogja, Solo, Purwodadi, Pati itu menurut saya ekstrim, banyak pegunungan, banyak hutan, karena ini memotong jalur selatan ke utara, memotong bukit. Jadi saya sabar. Setelah menunggu 3 jam, ya sekitar jam 8-an lah, baru nongol tuh anak saya pertama. Sambil meminta maaf bahwa datangnya telat karena ada tugas dulu dia menyelesaikan. Saya tanya, "Dek, AA-nya gimana tuh? Kontak nggak aktif Pak," katanya. Ya sudah, nunggu aja. Benar, setelah jam 9 baru anak saya yang pertama ngontak bahwa dia ternyata tidak bisa ikut karena ada janji dengan dosen pembimbingnya, pembimbing tugas akhirnya besoknya. Ya sudah, jadi mau tidak mau saya hanya berdua dengan anak saya yang bungsu yang kedua. Saya putuskan sekitar jam 9 lah. Ini menurut saya kemalaman juga, tapi ya karena berdua saya rada tenang. Ada anak saya yang bisa bawa mobil lah. Jam 9 saya berangkat dari Jogja menuju Solo. Lancar aja sampai Solo, nggak ada kendala. Jogja Solo sekitar 1 jam lah, sekitar, jadi nyampe Solo itu jam 10 malam. Setelah lepas dari Solo, kami lanjut ke arah Purwodadi, Kabupaten Grobogan waktu itu. Setengah jam dari Solo, saya ceritakan ke anak saya ini bahwa itu yang kelewatan tadi adalah Museum Sangiran. Museum Sangiran adalah museum yang menyimpan fosil-fosil manusia purba Jawa, Homo erectus soloensis. Jadi ini diduga usianya hampir 2000 tahun yang lalu. Mungkin fosil dari manusia nenek moyang bangsa kita yang tertinggal di aliran Sungai Bengawan Solo. Kami lewat museum ini, setelah dilewatin 1 jam kemudian kami melewatin Gunung Kemukus di Purwodadi nih. Mungkin sobat-sobat mengulas malam sudah pernah dengar lah dari cerita-cerita mengulas malam ini bahwa Gunung Kemukus adalah wisata religi, tempat pesugihan tanpa tumbal yang melakukan ritualnya dengan hubungan seks. Saya lihat Gunung Kemukus dari kejauhan, indah sekali, banyak lampu-lampu, ribuan lampu yang menyala di sana. Jadi kayak bintang-bintang bercahaya. Tapi maaf, saya ingatkan kepada sobat-sobat mengulas malam, jangan sekali-sekali mampir ke sini. Mampir aja ke Museum Sangiran kalau kebetulan berkunjung ke kota Solo. Di situ bisa edukasi bahwa nenek moyang kita itu pernah hidup di daerah Bengawan Solo. Lepas dari Gunung Kemukus, setengah jam kemudian saya dikagetkan. Kebetulan anak saya nyupir, dengan rem mendadak anak saya. Saya juga ikut kaget. Ya Allah, ada apa dek? Itu Pak, ada orang menghalangi jalan. Jadi saya rem, takut ditabrak. Pas saya lihat, ternyata benar ada seorang gadis, pakaiannya pakaian kebaya ya, tapi rambutnya nggak pakai sanggul, rambut biasa kayak anak-anak sekarang, pakaian kebaya.
dia menghalangi mobil. Untung anak saya ngeremnya mendadak, bisa langsung ngerem, kalau enggak bisa ketabrak tuh orang. Saya buka kaca, gadis itu mendekati. "Pak dia ngomong, "bisa ikut nggak aja?" Saya nunggu mobil gak pernah ada, sepi sekali. Antar saya ke pasar malam, gak jauh kok aja. Saya bingung. Saya perhatikan barangkali ini gerombolan orang yang mau berbuat jahat. Saya tengok, tapi kaca mobil gak saya buka total. Setelah saya tengok, ternyata dia sendiri. Tanpa minta persetujuan saya, dia langsung masuk ke belakang, ke kursi belakang, duduk, langsung tutup pintu. Saya perhatikan dari kaca, memang anak ini cantik, masih muda lagi, dan bau parfumnya agak aneh, bau bunga Kamboja. Menurut saya aneh sekali, jarang anak muda pakai parfum gini. Dia langsung, padahal saya nggak nanya waktu itu tuh, "Pak nama saya Susi," gitu. "Anter ya aja." "Jauh nggak Neng?" Saya tuh. "Enggak kok, paling 10 menit atau berapa jam ada pasar malam, saya turun di situ aja." Ya sudah, karena anak gadis ini udah duduk, ya saya nggak bisa nolak. Dan ternyata dia hanya sendiri, jadi bukan komplotan kejahatan. Begitu. Saya perintahkan ke anak saya, "Udah deh, langsung berangkat." Anak saya ini biasa saya panggil Rama. Rama ini pemberani, dari kecil udah ditinggal ibunya. Jadi dia rasa takut tuh nggak ada lah. Cuma tetap nanti kalau ngelihat hal-hal yang goib, nggak tahu. Coba aja saya lihat nanti. Mobil berangkat lagi. Perjalanan kira-kira setengah jam lah. Benar, dari kejauhan udah ada lampu-lampu, padahal jalan ini gelap sekali. Jalan Purwodadi Solo Pati nih. Dari jauh udah kelihatan. Kayaknya bukan lampu, kayak obor. Karena merah kelihatan, ada kebul-kebul ke atas. Dari jauh banyak sekali lampunya. Lampu dari obor itu mungkin ratusan. Setelah mendekati, benar di situ ada pasar malam. Saya juga rada aneh, jam 11 malam kok masih rame. Saya masukin, ternyata banyak sekali orang di situ. Suaranya riuh kayak suara pasar malam aja saja. Setelah mendekati, saya nanya ke Susi, namanya tadi mereka. "Neng Susi, turun di mana?" Saya tuh nggak ada jawaban. Terus setelah mendekati, masuk di pasar malam, itu macet orang, bukan macet kendaraan. Mobilnya sih cuma mobil saya aja sendiri. Memang jalan ini memang sepi, terkenal kalau malam. Saya belum pernah lewat jalan Purwodadi Pati kalau malam, jadi nggak tahu antisipasinya kalau sepi begini. Setelah masuk pasar malam, saya ke anak saya tuh, "Dek, pelan-pelan aja, itu banyak anak-anak lewat, lari-lari." Tanya lagi, "Di sini tah, Neng?" Pas saya tengok, ternyata sudah tidak ada. Saya tuh keluarnya dari mana, padahal mobil waktu itu masih berjalan, walaupun kecepatan bukan tinggi. Karena saya diburu waktu, jadi saya nggak peduli. Cuma anak saya bertanya, "Itu keluarnya dari mana ya Pak?" Heran-heranan. Tapi saya sudah menduga dari awal, ini Susi ini bukan manusia. Nggak mungkin malam-malam jam 11 di jalan sepi, nggak ada penerangan, ada gadis berjalan sendiri. Lebih yakin setelah mobil masuk ke keramaian,
dia udah menghilang. Saya udah nambah yakin bahwa ini Susi ini bukan manusia. Cuma saya nggak ceritakan ke anak saya. Ya mungkin jawab saya, mungkin nggak tahu deh, pintunya dibuka dia loncat. Karena mobil kan jalannya pelan. Iya Pak aja. Masuk ke keramaian. Nah di sini ada keanehan. Saya lihat sepintas orang-orang yang berdagang sama yang pembeli itu bermacam-macam model. Saya yakin ini juga bukan manusia. Feeling saya udah menyatakan begitu. Cuma saya ke anak nggak cerita, takutnya kaget. Saya instruksikan ke anak saya, Dek, fokus ke depan Dek. Takutnya ada orang lewat, bisa ketabrak, kan rame. Ya Pak. Jadi anak saya suruh fokus, nggak boleh lihat kanan kiri. Saya perhatikan, saya penasaran sekali ini pasar malam ini. Semuanya pakai obor, nggak pakai lampu. Ada yang dari kejauhan itu obornya besar sekali. Jadi kayak bakar-bakaran orang camping. Kayu-kayunya besar sekali. Jadi malah penerangan dari situ aja udah cukup. Ditambah ratusan obor. Saya lihat orang yang kelewat saya itu berbeda dengan manusia. Badannya kecil. Ada yang badannya kecil, kepalanya besar sekali. Dan ada juga kebalikannya, badannya besar, kepalanya kecil. Saya juga aneh, ini mungkin makhluk jin atau apa ini. Makanya saya coba kaca dibuka sedikit, ternyata memang baunya bau menyengat sekali. Saya penasaran sekali, makanya saya buka kaca mobil sedikit aja. Emang bau menyan sekali, menyengat. Dan saya lihat dengan mata kepala saya tanpa dilapisi kaca. Ini orang-orangnya memang beda dengan manusia. Tidak tidak proporsional lah. Ada juga yang tangannya sampai ke kaki, panjang sekali. Mereka siwar-siwir. Tapi yang ada juga yang sesuai manusia. Ada yang cantik juga. Ada yang jelek, tapi rata-rata tidak menakutkan. Mereka kelihatannya gembira, ada pasar malamnya. Penuh senyum, tapi nggak pernah berbicara. Saya dengar suara riuh orang itu nggak tahu dari mana. Yang saya lewat, orang yang lewat itu nggak pernah berbicara, pada lewat dengan mata kosong. Saya jadi sebenarnya penasaran, mau berhenti. Cuma saya rada takut, manusiawi lah kalau takut ke bawah arus mereka. Saya cuma lihat dari jendela mobil, mereka jualannya banyak. Ada yang pakaian juga, kelihatan. Terus makanan saya nggak bisa jelas, jual makanan kelihatannya. Makanan saya perhatikan nggak jelas karena gelap ya. Karena obor kan sinarnya ke atas, kesininya nggak jelas. Baunya macem-macem. Bau yang lewat ini, ada yang bau, kalau bahasa Cirebonnya sih bugang, bau busuk. Ada yang wangi, kulitnya juga berbeda-beda. Saya lihat ada yang merah, ada yang hijau. Anak saya ini menegaskan juga, wah itu kok ada kepalanya kecil ya, badannya besar sekali aja. Udah konsentrasi, udah dek konsentrasi ya, nggak boleh banyak bicara. Saya itu fokus aja ke depan. Dia nanya lagi, kok ada yang tangannya panjang Pak? Iya, saya nggak berani bawa itu nyebut ke anak saya ini, dia itu bukan manusia, takutnya kaget. Jadi mungkin ada acara ini deh, acara dari daerah menggunakan atribut-atribut unik gitu. Anak saya ya mungkin namanya anak udah dewasa ya, mungkin tahu bahwa bapaknya ini berbohong. Dia tetap nyetir, tapi dia lihat
Itu banyak anak-anak Pak berombongan ya. Kok nggak ada yang nggak pakai baju. Celana Pak, nah, ini aja celana dalam ya. Kepalanya gundul kayak tuyul ya Pak. Saya akhirnya ya gimana lagi. Saya akhirnya ngomong, ya Dek, kita masuk ke dimensi bukan manusia Dek, dimensi mungkin jin, tapi jangan takut, ada papa ya. Tenang aja, konsentrasi, fokus ke depan. Jangan sampai lengah, takutnya ketabrak. Takutnya itu juga manusia kan bisa celaka, saya itu bisa urusannya panjang itu. Iya Pak, jadi dia tetap pelan karena banyak yang nyebrang. Udah konsentrasi aja. Kalau kira-kira berhenti, kecepatan dikurangin. Tutup aja jendelanya aja, pakai AC aja saya tuh. Saya coba nyari gelombang-gelombang radio, barangkali ketemu ada apa ya, acara baca-baca ayat suci Al-Quran. Ternyata gelombang radionya hilang. Sama sekali radio tidak ada gelombangnya, mati. HP juga mati, tidak ada sinyal. Saya mau tahu lokasinya di mana nih, tapi tidak ada sinyal sama sekali, blank sekali. Ya sudah, saya instruksikan ke anak saya, maju aja ke depan, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Itu ada yang ketok-ketok kaca mobil. Tok 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 tok. Saya lihat itu yang ikut tadi ke mobil saya, yang aku namanya Susi. Dia senyum, dia mengucapkan terima kasih Pak telah nganter saya ke sini. Saya hanya manggut-manggut aja. Monggo dilanjutkan. Iya, saya manggut aja. Ternyata Susi itu bagian dari mereka. Susi membaur dengan orang-orang di situ. Saya udah menduga begitu. Susi ini memang makhluk gaib, bagian dari mereka di pasar ini. Saya udah menekankan kepada anak saya bahwa Dek, hati-hati, tetap baca-baca. Ini pasarnya pasar, bukan pasar manusia, pasar gaib. Ya Pak, dengan suara yang rada gemeter. Ya wajar lah kalau rada kaget atau rada rasa takut. Kami jalan terus, pelan sekali. Tiba-tiba ada anak-anak kecil banyak sekali, berombongan. Jadi mobil berhenti tuh, kayak sepur kereta apian. Itu langsung membuka pintu mobil, langsung masuk mereka ke dalam. Banyak sekali. Ya Allah, saya sampai tidak bisa mencegahnya. Jalan Pak E, dia gitu. Mereka ketawa-tawa, tapi saya lihat suara gemuruh anak-anak itu, tapi mulut mereka tetap tertutup. Dari mana suara itu tuh? Ramai sekali di belakang, tapi saya lihat di kaca kaca tengah spion itu mereka ternyata mulutnya tertutup. Tapi bersuara, nggak tahu dari mana munculnya suara itu. Ramai sekali. Mobil setelah ditumpangin anak-anak ini, itu mungkin sekitar 10-an lah, lebih mungkin, penuh di belakang. Berat sekali mobil ini, berat sekali. Sampai anak saya, oh Pak, gigi satu, wah berat sekali Pak aja. Ya sudah, jalan aja, yang penting jalan-jalan. Berapa menit kemudian Susi muncul lagi. Dia ketok-ketok lagi, ketok-ketok kaca mobil. Saya buka sedikit. Saya ngomong, Neng Susi, maaf ini anak-anak suruh keluar aja. Iya Pak dia jawab. Terus saya berhenti dulu deh. Itu mobil berat sekali, bisa rusak kalau dipaksakan. Jadi mungkin Susi ngebuka pintu, dia ngasih kode-kode gini, nggak ngomong. Anak-anak yang ada di mobil langsung berhamburan dan kelihatannya pada melayang itu tuh. Anak saya ngelihat, ya Allah Pak,
Ini tuyul ya Pak, dengan suara gemeter. Mungkin deh, tenang aja, ada papa. Fokus aja ke depan. Setelah anak-anak keluar semua, ternyata dari atas juga banyak pada naik ke atas kap mobil. Mereka pada turun dengan melayang. Ada yang terbang, cekikikan, ramai sekali riuh. Setelah keluar semua, Susi ketok lagi, tok tok tok. Lanjut Pak E, udah aman. Saya ngucapin terima kasih ya Neng Susi. Setelah itu mobil ditutup, biasa lagi, mobil berjalan seperti biasa, pelan aja. Masih keramaian, masih banyak siwar-siwar. Yang anehnya pasar malam ini saya nggak melihat parkir mobil atau motor, nggak ada sama sekali, hanya orang berkerumun. Saya lihat di situ kayak manusia aja, pasar manusia. Ada yang jual bakso, ada yang angkringan, saya lihat. Cuma karena dikejar waktu, saya harus nyampe pagi di Pati, jadi saya abaikan aja lah. Kita berangkat aja deh terus. Setelah hampir ya 1/4 jam dari anak-anak turun, ternyata pasar malamnya udah kelewat, sepi sekali. Anak saya ngomong, alhamdulillah ya Pak, kita selamat, kita udah ngelewati pasar goib katanya. Iya deh, kita lanjut. Setelah perjalanan 10 menit, ternyata mobil ini berat sekali. Padahal nggak ada penumpang lain. Saya lihat barangkali ada anak-anak yang lain. Berat, seakan-akan banyak kempes. Jadi saya turun deh, mungkin banyak kempes, kelihatan gelodak-glodok tuh, beledak-beleduk sih. Iya Pak, kayaknya kempes sih. Itu jalan sepi sekali, gelap, tanpa penerangan. Hanya penerangan dari mobil, kelihatan jalannya mulus, kelihatan dari kaca dari dalam saya ngelihat dengan senter mobil. Setelah saya turun, saya kaget. Ternyata mobil ini udah berada di hutan. Saya kan kaget. Saya langsung ngambil senter. Saya kalau bepergian malam selalu bawa senter. Jadi udah baku, udah pengalaman saya itu. Jadi saya dari dashboard saya buka senter, ternyata bener ini hutan jati, dan kelihatan saya senter banyak cadas kapur ini kelihatannya. Dan mobil di posisi tanjakan batu-batu, kanan kiri jurang. Terus saya, Dede keluar deh, bentar deh, tapi hati-hati tuh, kita salah jalan ya. Anak saya keluar, waduh iya Pak aja, kok bisa di sini ya, bisa kesasar di hutan ini aja. Padahal tadi kan kelihatannya mulus ngelewatin pasar goib ini. Setelah saya berembuk ramah, nggak berani mundur karena lihat cadas-cadas batu, barangkali kegelincir. Akhirnya saya putuskan, udah deh mobil kita tinggal aja. Kita minta pertolongan penduduk ya. Saya lihat dari kejauhan tuh deh banyak lampu ya, kira-kira perjalanan mungkin ini perkiraan saya bisa sampai setengah jam lah, sampai turun ke penduduk, ke desa itu. Jadi saya putuskan berdua, mobil ditinggal aja. Saya turun, maksudnya minta pertolongan lah supaya dievakuasi atau gimana. Benar, kira-kira 20 menit lah kami masuk ke desa yang di bawah. Di situ ada pos ronda. Pos ronda itu mungkin dari jauh udah curiga karena ada senter dari jauh. Sebelum saya masuk ke pos ronda, mereka sudah mengepung. Mungkin dianggap saya penjahat atau apalah, mencurigakan. Mereka nanya, "Sopo gue? Mau apa sini?" Mau senter. Jadi saya jelaskan, "Pak, maaf saya tersasar.
kesasar ke sini. Terus yang lain tetap kelihatannya nggak begitu percaya, karena mungkin di sini banyak terjadi kejahatan ya, mungkin ya di hutan ini nih. Terus dia mana identitasnya bapak aja. Dia tetap jaga jarak ya, ada 5-4 orang lah. Dia udah ngamatin mungkin dari jauh, ada sinar-sinar itu, sinar baterai saya ya. Dengan cepat, daripada nanti menimbulkan hal-hal yang tidak baik, saya langsung keluarin aja KTP dan SIM mobil saya, nipa aja. Setelah dia baca, dia melunak kelihatannya, melunak terus megang saya langsung. Coba ceritakan Pak, kok bisa di sini? Ya saya ceritakan apa adanya, bahwa kejadian lihat pasar goib, terus sampai kejadian di sini saya ketemu gadis yang namanya Susi. Saya sebut nama Susi, mereka rada kaget. Ya nggak tahu kaget kenapa. Loh, kok Susi bisa ikut ke situ Pak aja? Ya nggak tahu, saya jelasin, wong dia numpang mobil saya aja. Ya sudah gini aja, kita ke pos dulu, kita ngobrol aja. So, saya jelasin, Pak, saya minta cepat dievakuasi karena saya ada acara pengen menghadiri pernikahan besok paginya gitu. Iya gampang ya. Jadi setelah di pos ronda saya jelasin ulang, dia memahami, terus dia menanyakan mobilnya ada di mana. Di atas Pak aja. Kok nggak tahu lewatnya ya aja. Ya Allah alam, saya juga teman-teman ada di situ gitu. Tadinya saya lihat tuh jalannya mulus. Cuma saya nggak bisa, anak saya sama saya nggak berani mundurin mobil. Barangkali di sini ada masyarakat yang udah ahli, udah pintar mengendarai mobil. Saya itu minta tolong aja untuk mengevakuasi mundur sampai ke daerah sini. Mereka jawab ada Pak. Ya nanti saya panggil. 10 menit kemudian mereka bawa seorang pemuda. Nah ini namanya Tarjo aja. Dia biasa off-road di mobil aja, barangkali bisa aja. Ya, Mas Tarjo tolonglah, saya ngejar waktu gitu tuh. Jadi saya sama beberapa orang, mungkin ada 5-6 orang lah, plus Tarjo jadi 7 ke lokasi mobil. Ya lumayan tanjakannya. Setelah ngelihat kondisi mobil, Tarjo juga geleng-geleng. Kok bisa kesini sih Pak aja? Nanjak tuh berat sekali tuh, banyak batu-batu aja. Kok mobilnya bisa naik ke sini tanpa kerusakan ya? Ya saya jelasin lagi diulang. Ya itulah keanehannya aja. Setelah lihat kondisi, akhirnya Tarjo bisa memundurkan mobil pelan-pelan, pelan sekali, dibantu oleh sinar-sinar penduduk sini. Kalau saya sih terus terang aja nggak berani. Memang Tarjo ahli sekali tuh. Setelah posisinya di tempat yang landai, saya akhirnya minta diantar dan menanyakan daerah mana ini Pak aja. Salah satu penduduk menceritakan bahwa ini hutan terlarang Pak Ben. Banyak orang yang kesasar di sini, tapi alhamdulillah nggak ada korban. Ini 32 km dari jalur utama, jalur yang biasa dilalui mobil-mobil ke arah Pati atau Semarang. 1 jam Bapak melenceng dari arah yang benar. Setelah itu saya minta diantar, saya nggak berani karena cuacanya masih gelap ya. Jalur ini jalur tanpa penerangan. Jadi akhirnya Tarjo ikut, yang bawa mobil sampai ke jalur yang benar. Ternyata benar, hampir 1 jaman lah nyampe ke jalan yang benar. Saya sampai sama anak saya sampai gode-gode kepala aja, kok bisa melenceng sampai arah 32 kilo dari jalan utama. Setelah ke jalan utama, kami pamitan.
dengan penduduk yang ikut beberapa orang itu dengan motor. Nah, jalan ini ke arah Pati masih jauh, masih 2-3 jaman lah. Itu akan melewatin jalur-jalur yang tanjakan dan sepi. Itu masih jam 11, masih jam 12-an lah. Nah, perasaan was-was muncul lagi. Anak saya juga begitu. Waduh Pak, jalannya masih jauh. Jalan ini sepi sekali, melewati bukit-bukit. Ya sudah, mau apa lagi dek, kita jalanin aja, kita baca-baca doa aja. Benar, baru berapa menit berjalan, saya melihat ada motor di depan. Anak saya sampai ngomong, kok berani ya Pak? Oh, naik motor lewat jalur ini, jalur sepi, jarang kendaraan, hutan-hutan jati. Saya menjalan, mungkin penduduk sini dek. Setelah lewat, saya juga kaget sampai bulu kuduk saya berdiri lagi. Ternyata yang dibonceng itu menurut penglihatan saya adalah kuntilanak. Ya Allah dek, anak saya juga ngelihat, Pak itu dia yang bonceng kuntilanak Pak. Iya ya Allah, ternyata yang dibonceng motor itu benar bukan manusia. Kalau manusia saya kira nggak akan berani keluar malam. Jelas sekali kuntilanak karena kesorot mobil. Kalau yang depannya nggak tahu karena pakai helm, yang di belakangnya itu. Ya udah deh, jalan terus itu. Jalan. Setelah jalan, saya ngelihat dari jauh ada mobil yang kepelosok, masuk selokan rodanya. Saya lihat dari arah, orangnya minta tolong. Dede berhenti deh itu dek. Saya lihat letternya tuh Z, letter Jawa Barat, itu Sumedang. Jadi saya berhenti. Alhamdulillah aja mereka ngomong, ada mobil dari Cirebon lagi aja mereka. Ternyata mereka pakai baju gamis, 3-4 orang gamis. Jadi mungkin dari organisasi keagamaan, bahasanya Sunda lagi. Terus dia memberhentikan saya, minta tolong untuk ditarik. Saya nanya, Bapak dari mana? Dari Sumedang Pak aja. Saya diganggu makhluk astral aja. Supir saya kaget, akhirnya masuk selokan. Jalan ini ngeri sekali ya Pak aja. Bapak dari Cirebon, udah alhamdulillah Pak aja mereka. Tolong sih Pak aja. Iya aja. Jadi mereka tuh memang dari Bogor, mau menghindari haul di daerah Rembang kelihatannya. Ngomong Kiai Rembang sih. Cuma kemalaman jadi tersesat di sini. Akhirnya diganggu oleh makhluk. Ya kaitannya si kuntilanak mungkin yang tadi kelewat mobil saya itu. Jadi kaget masuk selokan. Akhirnya ya sebisa-bisanya saya bantu ditarik. Akhirnya alhamdulillah. Setelah itu kami berangkat bareng bersama. Menjelang pagi barulah saya sampai ke Kota Pati. Nah di Kota Pati rombongan ini mobil yang terjerembab tadi berpamitan dengan kami. Mereka melanjutkan dan mengucapkan terima kasih. Dia juga nggak menyangka sampai lewat jalur ini. Jalur yang menurut mereka ngelebihin seramnya Sumedang. Seramnya Cadas Pangeran lebih ngeri katanya. Karena banyak gangguan. Menurut saya itu nggak seberapa dibandingkan saya waktu melewati pasar goib. Terus saya itu cerita sepintas itu. Oh ada pasar goib ya. Alhamdulillah saya nggak ngelewatinya. Ya itulah fenomena alam. Jadi memang kita tuh hidup di dunia itu tidak sendiri. Tidak bisa disangkal. Dalam firman-firman Allah disebutkan bahwa jin dan manusia itu hidup berdampingan.
beda dimensi. Tidak menutup kemungkinan manusia juga bisa tembus ke dimensi jin dengan berbagai faktor. Saya juga tidak begitu paham. Ini dialami saya sendiri. Jadi saya ingatkan kepada sobat-sobat malam, kalau bepergian malam ya jangan sendiri, harus didampingi beberapa orang. Di samping kita bisa berdiskusi atau bisa juga membentengin diri. Ya begitulah sobat malam. Akhirnya saya nyampe ke Kota Pati jam 6 pagi. Masih bisa ikut rombongan pengantin, jadi belum terlambat sekali. Walaupun lelah mental dan pikiran, tapi alhamdulillah tiba dengan selamat. Begitulah cerita saya terjebak di pasar goib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.